Nama saya Bagas Suratman. Saya dulu pernah bekerja di satu perusahaan pabrik, buruh pabrik. Terus merambah semualah pekerjaan, jadi sopir Metro Mini, jadi pedagang buah, bahkan terakhir saya kerja di bandara, tepatnya jadi porter. Dulu pernah jadi orang nggak bener, jadi orang nggak jelas, hura-hura apalah. Pokoknya kalau malam itu udah begadang, minum apa, bahkan sampai judi. Tetek bengek waktu dagang itu kan, kalau dagang buah dulu di Bayoran sempat 2 mobil, 3 mobil. Kan otomatis duit banyak, anak buah banyak. Sini ke situ buat judi, buat tetek bengek. Tapi berjalannya waktu itu juga nggak barokah juga, nggak barokah. Akhirnya juga banting setir, porter. Nah itulah dari porter, bandara di situ dari kita terinspirasi tuh. Ada petani, ada apa gitu. Akhirnya kita coba-cobalah. Nah pada waktu itu kita pulang dari kerja, kita jalan kaki tuh kebetulan dulu karena nggak masih merintis ya, nggak punya kendaraan. Jadi kanan kiri apa itu ada petani. Sore-sore mikul sayuran apa gitu. Terus coba kita deketin tuh petani tuh. Gimana sih caranya petani, terus jualnya kemana, ini kemana. Gitu, lama-lama tertarik juga nih di dunia pertanian. Awal mula kita saya bertani itu sekitar tahun 2004. Nah dari situ 2004 pertama kita belajar tani. Jadi ada salah satu petani di pasar itu namanya Wasdi. Pak Wasdi itu ngajak, ya udah daripada belanja terus, ayo kita tani. Caranya bagaimana? Seperti ini. Oh ya, coba kita coba-coba. Pertama tuh kita beli lahan 3.000 meter itu sistem kontrak. Kita kembangin terus sayuran daun, sayur apa gitu. Yang kita kebutuhan pasar ini apa gitu, yang harus kita produksi untuk menyuplai pasar. Pertama saya modal itu orang tua, dipinjemin orang tua. Waktu itu 3 juta saya minjem ke orang tua. Pulang lah 1 bulan, alhamdulillah, karena yang kita tanam kan umurnya cuma 18 hari sampai 24 hari. Artinya 1 bulan udah bisa ketutup. Nah terus kita kembangin lagi, punya modal lagi sendiri, kita kembangin lagi. Kalau untuk rekrutmen petani itu pada suatu hari, pas kebetulan saya nyopir sendiri, anak muda, gitar-gitaran di lampu merah, yang nggak jelas itulah. Itu dia minta rokok, terus saya tawarin, kamu daripada minta-minta begini, ayolah kerja, ikut saya. Ya pertamanya ya susah juga, megang pacul juga nggak ngerti, Tapi kita memang harus sabar. Tadinya mah pertama ngeri juga, ini bocah tatuan semua. Sampai sekarang alhamdulillah, anak-anak udah pada ngerti dan pada mahir semua. Ada santri dia lulus dari pondok, dia bingung mau kerja apa ini gitu. Mereka sangat antusias luar biasa dan mereka sangat merespon, dan ini proses. Ini udah ada trial, dari sekian lahan saya itu ada yang kita khususkan untuk praktek mereka. Mereka sementara ini nanam sayuran kangkung, bayam, jasin. Kita kasih sayuran yang bawah dulu. Kalau memang mereka itu udah mahir, udah pinter, baru kita ke tingkat selanjutnya ke sayuran buah. Jadi terus tuh kalau nggak salah itu sampai 7 tahun. 7 tahun itu kita terus mencari modal untuk pengembangan. Artinya lahan kita perluas, lapangan kerja kita buka. Jadi untuk membantu perekonomian yang di bawah tuh, kayak ibu-ibu apa biasanya nganggur bisa ngiketin kemangi, bisa ngiketin bayam, kangkung. Kalau jadi petani sukses, memang itu ada triknya. Pertama, mental kita itu harus kuat. Satu, mental. Kedua, dia berani kotor, dia berani bau, dia berani capek. Kunci sukses petani itu seperti itu. Karena kalau kita menguasai semua itu, insya Allah, jadi kita udah
artinya tahan banting. Tahan banting itu ya saat kan kita namanya sayuran daun itu kita jualan sampah. Kalau nggak laku ya kita buang. Kan seperti itu. Nggak bisa buat resan atau seperti itu, nggak bisa. Di lapangan seperti itu, kondisi di lapangan seperti itu. Jadi kendala apapun yang resiko di pertanian ya kita harus ngerti dalam keadaan cuaca atau pas lagi panas atau pas lagi kebanjiran. Itu yang dinamakan punya mental itu seperti itu. Karena orang berpikir gini, kalau banyak modal belum tentu dia mau bertani. Tapi kalau niat kita mau bertani, modal menyusul. Kuncinya seperti itu. Makanya ya petani ya apa sih petani? Mungkin orang bilang seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir petani, ya petani ini ya pejuang pangan. Orang duit banyak kalau nggak ada petani dia mau makan apa? Terus, Kep, anginnya, angin, nah rada nondok, nah. Kalau bicara masa lalu, semua orang pasti punya masa lalu. Jadi yang dulu yang pernah berbuat begini begitu, udahlah kita cashback ke depan. Jadi kita ambil positifnya dari masa lalu itu. Untuk merubahnya itu ya harus diri sendiri, harus kita bisa mengatur diri sendiri, memanfaatkan seperti apa momennya gitu. Jadi untuk di pertanian ini ternyata juga lumayan asik gitu. Untuk pertanian kalau sekarang itu kan kita lagi ada pertemuan, kita mengajak anak muda atau seperti apa gitu. Nah faktornya itu ya sekarang yang saya alami di bawah ini modal. Petani itu ternyata modalnya ya luar biasa gede. Tergantung apa yang mau ditanam, komoditi apa yang mau ditanam gitu. Jadi pertama memang kendala modal itu nomor satu. Untuk solusinya kalau kita ya mau nggak mau kita harus pinjam agunan. Selama ini sih ya mau nggak mau kita harus punya pinjaman ke salah satu bank. Kita harus berani spekulasi, tapi spekulasinya benar-benar harus dihitung, jangan konyol. Kalau misalkan spekulasi benar-benar untuk pertani ya kita harus serius untuk menggeluti di bidang pertanian itu. Yang problemnya signifikan itu lahan. Karena lahan itu di sini udah kebanyakan dipakai untuk perumahan, untuk apartemen. Ya kita sebagai petani kota ya mau nggak mau ya minggir karena ya untuk pembangunan itu tadi. Tapi kita coba kalau misalkan ada tanah kita dipakai atau seperti apa kita minggir, otomatis kita nyari lahan yang strategis begitu. Kalau petani sekarang itu kalau kita merubah mindset orang jadi petani, minimal kita harus punya pasar. Distribusinya kemana? Kadang-kadang petani itu nanam jualnya kemana dia kebingungan. Jadi kalau selama ini yang kita jalanin itu kita di tim saya, khususnya saya itu kita punya pasar dulu baru nanam. Artinya sayuran daun kita nanam, tapi pasarnya ke sini loh. Nah itu pasarnya ke sini. Jadi masing-masing itu udah ada wadahnya. Awal kita membuka pasar itu ya mau nggak mau kita harus terjun sendiri. Kita melihat pasar, kita bawa ke pasar Bayuran. Kan kita di sini kan kualitas yang kita utamakan. Lama kelamaan orang tuh mengenal saya. No barangnya si Bagas bagus. Jadi kalau yang saya alamin begini. Pasar apa yang dibutuhkan pasar kita baru nanam. Bukan nanam dulu baru nyari pasar. Itu kadang-kadang petani kan terbalik-balik tuh ya. Dia nanam semangat nanam tapi ntar jualnya bagaimana nggak tahu. Makanya yang saya terapkan pada petani itu kita punya pasar baru kita nanam. Komoditas apa ini yang mau kita tanam. Jadi panennya kita nggak puyeng, nggak kelabakan kita buang dagangan kita. Toh kita udah punya pasar sendiri. Tekad saya menjadi petani karena saya udah membaca pasar. Kita jalan-jalan kemana, pasarnya seperti apa. Ternyata pasar ini sangat besar.
ada suatu teman ngobrol apa gitu, jadi ada yang di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, kita saling tukar info. Artinya di sono nanam apa yang banyak, di sini itu penting. Karena apa? Karena pasarnya itu biar nggak amprok, nggak bebarengan. Memang pasar tujuannya Jakarta, kebanyakan di Jakarta. Penyerapan terbesar itu di Jakarta. Kalau kita tidak atur marketingnya, ya kita bisa rugi. Kalau di dunia pertanian memang ada yang dinamakan ada petani, ada tengkulak. Jadi mata rantai itu semua ada. Sebenarnya metode itu ya udah nggak jalan, kasihan ke petani. Harus kita edukasi juga ke petani, jangan asal tanam, kualitas nggak dijaga. Nah itu, karena pasar kita itu ada yang masuk modern, pasar tradisional, seperti apa itu pasar. Jadi kita harus menjiwai. Artinya tim kita itu punya pasar baru kita tanam. Benihnya juga yang jelas, benih apa yang kita tanam, varietasnya seperti apa. Alhamdulillah selama ini biasanya kita ke pasar tradisional apa, nah sekarang kita merambah ke pasar modern. Marketnya itu ada Lion Superindo, ada Alfa, Midi. Kalau untuk sayuran daun mungkin semua itu kalau nggak salah saya hitung itu ada 14 atau 15 item itu untuk sayuran daun. Ya kayak timun, pare, kacang, oyong itu udah semua lah kita masuk. Sayuran buah itu kayak cabai, melon, apa. Kita udah mainnya udah buah lah, kita udah merambah ke buah. Artinya kalau kita misalkan masuk ke supermarket, petani itu kita juga mendapatkan harga yang bagus di supermarket itu. Karena gini, petani memang harus kita unggulkan. Dalam arti apa? Petani harus dapat harga yang cakep. Kalau petani dapat harga yang cakep, otomatis pendapatan dia nambah, gede, dan dia semangat mau menanam lagi. Saat ini petani yang kita kelola itu kurang lebih ada 40 orang. Itu terbagi ada 3 kelompok. Ada satu kelompok untuk khusus nanam sayuran daun, kelompok satunya khusus melon, dan yang satunya lagi khusus untuk tanaman cabai. Kalau untuk tradisional itu sekarang menurun itu dalam arti persaingannya semakin banyak. Dulu omset per hari itu kalau untuk tradisional itu bisa sampai 10 juta, sekarang turun bisa 6 juta 7 juta untuk per hari. Untuk pasar modern 9 jutaan lah per hari. Jangan dipandang sebelah mata petani. Kalau kita dijalani, ditekuni itu petani, akan membuahkan suatu hasil yang positif. Artinya apa? Artinya untuk menambah pendapatan kita, untuk bisa hidup layak seperti pada umumnya. Contohnya distribusinya gampang, pasar jelas, terus kita mendapatkan benih juga berkualitas. Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Kalau membaca pasar, peluang pasar sangat besar. Mungkin orang yang bertani itu di angka umur 40-50 tahun. Nah, lama-kelamaan dia mungkin pensiun, nggak tani lagi. Makanya kita ngajak teman-teman muda-mudi untuk belajar bertani. Ya, motivasi ini loh caranya bertani seperti ini. Di sini kita membentuk suatu kelompok tani, namanya kelompok tani Podomoro. Dan di situ ada salah satu pemuda-pemudi kita ajak bertani, dan mereka sangat luar biasa merespon dengan ini. Karena ya daripada mereka itu nganggur, nggak jelas, atau ayo kita bergabung. Ini loh hasilnya tani seperti ini loh cara budidayanya seperti ini, ntar pasarnya seperti ini, dan mereka alhamdulillah tertarik. Hari sira orang nyemprot cuket, berarti sorenya sira nyemprot sayuran sendiri. Kalau untuk pemikiran saya itu banyak dikonsumsi masyarakat. Masyarakat itu setiap hari makan sayur, makan buah. Untuk meningkatkan pendapatan kita itu sangat cepat.
Contohnya bayam itu umur 18 hari, kangkung 25 hari, itu kan lebih cepat. Lebih cepat kita menghasilkan uang. Dan kebutuhan pasar, orang pasti makan sayuran itu karena sayuran bayam kangkung itu sayuran sejuta umat. Jadi semua orang itu merasakan, menikmati untuk sayuran itu. Kalau untuk jenis tanaman melon, kita harus memilih benih yang berkualitas. Karena kalau dihitung-hitung itu ada sekitar 200 jenis varietas melon semua, bahkan bisa lebih. Kita mendapatkan melon namanya Alisa atau sejenis Stella. Dan itu udah kita terapkan, udah kita tanam, dan hasilnya cukup luar biasa. Karena itu termasuk jenis melon premium. Salah satu jenis melon kita kontrak ke supermarket, jadi kita nggak bisa jual ke orang lain. Ada seperti itu juga. Kalau untuk penanaman sendiri, kalau kita banyak varietas tanaman, semakin banyak kita jenis tanaman kita tanam, ya semakin besar peluang kita untuk mendapatkan pasar. Makanya kita itu sebenarnya pasar kita udah ada, kita tinggal membentuk suatu mitra petani. Jadi nggak mungkin kita sendiri, itu harus ada kemitraan seperti itu. Jadi kita bisa menyuplai barang apa yang diinginkan pasar. Alhamdulillah, dulu saya pernah mendapatkan Pelangi Award Petani Andalan Negeri kategori petani inspiratif. Kita bangga dapat kepilih kategori petani inspiratif, artinya kita tambah pede, tambah membagi ilmu ke bawah, itu kita semakin percaya diri. Pak Bagas sih ya orangnya baik, walaupun kelihatan kayak gitu, tapi orangnya enak, ngertiin. Dia menghidupkan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Contohnya banyak warga di sini, bahkan anak-anak muda ikut terjun dalam tani sayuran. Saya melihat sosok Pak Bagas ini sangat terinspirasi karena beliau ini orangnya satu ramah, yang kedua dia ini orangnya membuat pemuda-pemuda sini membangun. Terus dia mempunyai satu niat untuk pemberdayaan desa Teluk Naga yang ininya identiknya oleh pertanian. Jadi beliau ini merangkul kepada pemuda-pemuda masjid, khususnya pemuda kampung sini, untuk bergabung bagaimana caranya kita ini bisa usaha. Jadi sangat berpengaruh sekali, karena saya bersyukur ada Bos Bagas yang bidangnya pertanian. Produktivitas kita, respon kita ke masyarakat, nilai positifnya ada. Dan kita juga harus menekankan bahwa pertanian itu jangan asal tanam juga, harus ada teknologinya, cara budidayanya seperti apa. Pengennya petani Indonesia itu semangat, ayo kita berkarya untuk di bidang pertanian. Karena kalau masyarakat Indonesia itu senang bertani, semangat bertani, otomatis Indonesia itu akan kuat dari ketahanan pangan, swasembada pangannya kita kuat. Bahkan kalau memang kompak dijembatani sama pemerintah, kita bisa menjadi negara pengekspor pangan. 5 tahun, 10 tahun kita nggak akan perang yang namanya energi, kita akan perang makanan. Karena kalau menurut sensus penduduk Indonesia 250 juta bertambah terus, dan itu kan membutuhkan makan, asupan makanan yang bergizi. Kalau kita yang muda tidak akan bertani, siapa lagi yang akan meneruskan generasi berikutnya? Jangan takut jadi petani, karena jati diri orang Indonesia itu adalah petani. Jika petani semakin produktif, maka negara akan kuat. Makanya saya selalu semangat dan optimis untuk bertani.